Masya Allah luar biasa nasihat dari guru kita Habib Umar bin Hafiz ini ya bicara masalah tentang prasangka nih. Nah mungkin dari Pak Wamen bisa sedikit menjelaskan juga buat jamaah yang ada di rumah nih Pak Wamen nih. Di mana di era milenial ini laki-laki nih mungkin contohnya saya, mungkin teman-teman semua yang hadir di sini dan juga yang lagi nonton di rumah nih. Kadang-kadang kita ini mudah banget terpancing prasangka yang apa yang orang lain nih bahkan sampai bisa jadi akhirnya ke arah ke fitnah nih. Nauzubillah min zalik. Terus bagaimana caranya kita bisa mampu menjaga perasaan kita, selalu berbaik sangka kepada orang dan tidak berseuzon kepada orang. Mohon izin penjelasannya Pak Wamen. Berdiri. Iya silakan, tafadhol. Monggo Pak Wamen. Iya, saya kira tidak hanya laki-laki ya, tapi perempuan juga harus memperhatikan masalah ini. Di era digitalisasi ini, ya, di era medsos ya, kita ini seakan-akan kebanjiran informasi. Ya, kita ini setiap hari di HP kita mendapatkan limpahan informasi yang luar biasa. Setiap informasi itu pasti mengandung dua hal. Yang pertama adalah informasi yang benar, yang kedua informasi yang salah. Nah, jadi kita harus betul-betul teliti, kita cross check, kita pelajari informasi yang masuk itu benar atau tidak. Sehingga kita hati-hati di dalam menggunakan media sosial itu. Terhadap berita yang benar saja, ya, yang benar saja belum tentu baik untuk kita sebarkan pada orang lain. Apakah baik isinya, ya, apakah baik terkait dengan audiennya apakah tepat atau tidak, ya. Jadi terhadap berita yang benar saja, jangan kemudian langsung kita share, kita sebarkan, ya, kita kirimkan ke grup-grup, karena boleh jadi, ya, itu baik untuk seseorang tapi tidak baik untuk orang lain, ya, karena mungkin audiennya berbeda, ya, mungkin kontennya juga tidak tepat, ya. Orang sedang dalam situasi misalnya kedukaan, mengalami duka cita, kita sebarkan konten-konten yang sifatnya humor. Nah, ini kan meskipun itu baik, meskipun itu benar, ya, tapi itu tidak baik. Nah, yang baik saja itu belum tentu tepat. Tepat apanya? Tepat waktunya, ya, tepat audiennya, tepat kontennya misalnya. Ya, contoh misalnya, ya, berita untuk orang-orang yang dewasa, tepat nggak untuk anak-anak misalnya? Tidak, begitu ya. Berita yang misalnya yang harusnya misalnya dinikmati oleh sekelompok orang yang itu dalam situasi tadi saya katakan misalnya dalam kondisi berduka, tepat enggak ketika misalnya kita tadi sampaikan berita-berita yang seakan-akan misalnya itu justru tidak ada rasa empati terhadap keluarga yang sedang berduka itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi bahwa di dalam kita menerima informasi, di dalam kita menerima berita, itu kita harus tabayun terhadap isi berita itu. Dari aspek kebenarannya, aspek audiennya, ya, aspek waktunya misalnya, ini harus benar-benar dilakukan pendalaman dan juga agar ketika kita memberikan atau mengedarkan berita itu, orang itu betul-betul dalam posisi yang tepat, ya, tepat waktunya, tepat orangnya, betul, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak enak di masyarakat. Masya Allah. Ya, saya kira demikian, terima kasih. Jazakallah khairan kasihan, terima kasih banyak. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah, jadi kalau kita terima
broadcast dari orang jangan langsung di broadcast lagi ya. Harusnya dibaca juga tabayun juga nih bener nggak. Seandainya memang bener juga dipilih-pilih orang yang bisa nerima siapa yang nggak bisa nerima siapa. Jangan berita konten tentang muslim dikasih ke non muslim, gak nyambung gitu ya.